Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Desi. Ibu lagi sibuk nggak? Indah, lagi santai Bu. Oh iya, ini boleh saya mengganggu waktunya sebentar Ibu? Iya, boleh. Silahkan Bu Desi. Ada apa ya? Iya, ini gini, saya pengen sharing Ibu, tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas saya. Kemarin kan saya habis supervisi dari guru senior saya ya Ibu ya, ternyata benar masukannya beliau, anak-anak itu kurang berani dalam kayak, melatih, apa ya, Ibu, ya, keaktifan mereka di dalam kelas. Sedangkan, saya di sini ini kan kelas bahasa, otomatis yang dituntut di situ kan keaktifan kita di dalam keaktifan anak-anak kita di dalam kelas ya, Ibu, ya. Kira-kira kira-kira Ibu punya solusi nggak ya untuk sharing tentang masalah ini, tentang masalah yang saya hadapi ini, Ibu? Hmm, Iya Bu Desi. Tapi itu keaktifan anak di kelas itu apakah semua berlaku di kelas lain ya Bu Desi ya? Kan Bu Desi kan mengajar bahasa Inggris, otomatis kan berbagai kelas kan di kala di SMK itu. Iya Ibu, ini hampir terjadi di semua kelas yang saya ajari. Hampir anak-anak seperti itu, menganggap bahasa Inggris itu kok kayaknya sulit banget. Apalagi dituntut untuk mereka bisa berbicara bahasa Inggris, mereka apa ya, kayaknya ada pelajaran bahasa Inggris itu sepertinya menakutkan ke mereka. Seperti itu Ibu. Situasi seperti apa Bu Desi? Yang dimaksud Bu Desi itu? Situasinya itu gini misalnya, saya misalnya lagi kegiatan pembelajaran nih, kemudian saya minta mereka untuk menanggapi kayak penjelasan saya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan hampir semuanya itu mereka pasif. Bisa dikatakan 90% dari mereka itu pasif, Ibu. Jadi kalaupun ada yang menjawab, kalaupun ada yang aktif, itu cuma satu 2 aja, dan itu hanya berlaku hanya untuk anak-anak itu saja, Ibu. Apa yang mempengaruhi hal itu ya dalam keadaan pembelajaran itu Bu Desi? Kayaknya ini sebatas pengamatan saya saja ya Ibu ya, mengajar mengajar apa, di kelas mereka. Kayaknya itu mereka merasa, mereka itu tidak mampu untuk berbicara bahasa Inggris. Bisa jadi karena penguasaan kosakata mereka, terus, apa, pembiasaan mereka di kelas sebelumnya yang memang tidak terbiasa untuk, aktif di dalam kelas, sehingga akhirnya di kelas saya pun berpengaruh seperti itu, Ibu. Situasi apa menurut Bu Desi itu yang diinginkan gitu? Ya pastilah Ibu, yang namanya kita sebagai guru mengajar di kelas, kita pengen kelas kita meriah, apa ya, rame. Rame dalam artian kalau bahasa itu Ibu, beda kayaknya sama kayak, pelajaran matematika atau pelajaran eksak lainnya. Kalau, saya sendiri sebagai guru bahasa, dan ini menurut saya bukan hanya berlaku untuk guru saya sebagai guru bahasa Inggris, tetapi hampir semua kelas, bahasa di situ menginginkan kelasnya rame tapi dalam artian yang positif. Ramainya di situ mereka berpartisipasi di dalam kelas, mereka aktif di dalam kelas, apalagi kelas bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu mereka bisa berbicara bahasa Inggris kayaknya keren, kayaknya bagus, gurunya sukses mengajar. Sepertinya seperti itu, Ibu. Nah, yang itu yang saya inginkan di dalam kelas saya. Jadi menurut Bu Desi itu yang mewujudkan itu yang bisa terwujud itu apanya gitu ke muridnya itu Bu? Ya, saya menginginkan murid saya yang aktif di situ, aktif berpartisipasi di dalam kelas, kemudian, kemudian mereka juga bisa berpikir, yang jelas bernalar, bernalar kritis gitu, Ibu. Kemudian ya apa ya, Ibu, ya?
pembelajaran itu tidak hanya berjalan satu arah saja dari saya saja, tetapi di situ bisa berjalan dua arah, baik dari saya maupun dari siswa saya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya guru di sini sebenarnya kan hanya sebagai fasilitator ya Ibu ya. Harusnya di sini, kita hanya memfasilitasi mereka, mewadahi mereka, mengarahkan mereka, kemudian akhirnya mereka akan timbul ide-ide sendiri kan gitu. Akhirnya apa ya, keinginan saya agar mereka di situ aktif di dalam kelas, itu bisa tercapai seperti itu, Ibu. Oh iya Bu Desi, kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Desi sekarang itu dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Iya. Kalau dari posisi skala 1 sampai 10 ya, Ibu, ya, kayaknya masih di posisi 7 deh, Ibu, kalau saya melihat anak-anak saya itu. Ya menurut Bu Desi itu Bu, kekuatannya mencapai tujuan tersebut bagaimana? kekuatannya ya, Ibu, Iya. kekuatannya di situ harusnya siswa di situ bentar bentar, Ibu, bentar, saya harusnya di situ siswa mampu, mampu dalam artian di situ, kayak berkomunikasi dalam bahasa Inggris, mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, tentang ide-ide mereka misalnya. Terus menurut Bu Desi, hambatan itu apa untuk meraih tujuan itu? Bu Desi untuk pembelajarannya Bu Desi itu. Hambatannya di situ kayaknya, apa ya, mereka itu takut untuk berbicara bahasa Inggris karena di situ, penguasaan kosakata mereka yang minim. Jadi kan, akhirnya mereka di situ takut untuk mengungkapkannya karena ndak tahu gitu, apa yang mau diungkapkan. Mereka masih bingung. Lah, jadinya mereka menganggapnya bahwa, eee saya kan harus berbicara full bahasa Inggris, saya harus jadi mereka masih kesulitan, belum lagi kosakatanya, belum lagi penyusunannya. Jadi serasanya buat mereka itu, kok ribet banget kayaknya, seperti itu yang dalam pikiran saya. Kira-kira solusi yang terbaik menurut Bu Desi gimana? Nah, lah sepertinya ya Ibu ya, kayaknya perlu ditekankan ke mereka bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris kita kan masih sama-sama belajar, ya. Mereka di situ nggak harus full bahasa Inggris gitu, Ibu. Jadi mereka bisa masih mencampur, kemudian, apa yang ada di benak mereka, mereka bisa ungkapkan selama di situ, apa ya, mereka apa, mereka masih bisa mengkaitkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, bisa jadi mereka seperti ini. Mereka bisa sebenarnya bertanya kepada saya, "Mem, gimana caranya mengungkapkan ini?" Gitu. Dan itu sangat jarang sekali saya terima dari mereka. Hampir dari mereka di situ, diem aja. Nah, ini saya nggak tahu apa yang ada di benak mereka ketika saya harus, ketika saya menuntut mereka untuk meminta mereka untuk aktif di dalam kelas, seperti itu. Dan itu pun kalau yang bisa berbicara, ya orang-orang itu saja, gitu Ibu. Sekarang strateginya bagaimana Bu? Strateginya nih Ibu ya, saya saya sepertinya harus, menciptakan suatu pembelajaran yang oke, saya harus menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Ya, misalnya nggak harus menuntut mereka terlalu tinggi sekarang. Jadi misalnya kita mulai dari suatu hal yang lebih mudah dulu, gitu. Eee, Misalnya kayak semacam ada game-game kosakata, ya akhirnya bisa mengembangkan kosakata mereka. Karena memang saya sadar kelas yang saya ampu di situ
Kalau dari segi pengetahuan bahasa Inggris, memang agak kurang Ibu bahasa Inggrisnya. Mungkin karena tuntutan saya yang terlalu tinggi ke mereka, harapan saya yang terlalu tinggi ke mereka, hingga akhirnya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya harus, menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan ke mereka, buat mereka untuk suka dulu dengan pelajaran bahasa Inggris ini. Nah, seperti apa pembelajaran bahasa Inggris? Jangan terlalu berat, nah, yang terlalu berat dulu. Saya arahkan dulu misalnya, game-game kosakata, kemudian tapi harus tetap disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dan tujuan pembelajaran pada saat itu. Misalnya nih, sekarang saya megang kelas 11, materinya di situ kayak kan lagi naratif teks. Lah, jadi saya bisa membuat suatu, jumble word, ah, apa, jadi untuk lebih ke apa ya, Ibu, ya, jumble letter lah. Jumble letter itu semacam gini, Ibu, kosakata acak, kosakata acak, mereka di situ bisa membuat hingga akhirnya mereka menyusun suatu kosakata yang acak di situ huruf-hurufnya membentuk suatu kata yang terkait dengan materi yang saya ajar pada saat itu. Lah, dari situ mungkin saya bisa kembangkan lagi, misalnya dikembangkan menggunakan, menjadi suatu kalimat hingga, dan seterusnya, hingga nanti akhirnya mereka akan belajar tahapan demi tahapan. Paling tidak ada, apa ya, 1, 2, 3 kosakata yang mereka serap dari setiap pembelajaran saya. Salahnya saya, tuntutannya saya di sini ke siswa adalah mereka langsung harus bisa, yang seperti itu. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan menggunakan bahasa Inggris. Lah, di situ bisa jadi saya juga bisa menggunakan, mmm, apa ya, eee kayak semacam itu game kan sudah ya. Kemudian saya bisa memberikan jeda waktu bagi mereka untuk, apa, di situ sekedar sharing tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris itu. Apakah menurut mereka sulit? Dan kalau memang menurut mereka sulit, apa yang sekiranya bisa membantu mereka agar pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan? Seperti itu, Ibu. Jadi seharusnya saya memang mewadahi mereka sesuai dengan apa ya, keinginan mereka, tidak hanya terfokus oleh keinginan saya sendiri. Di situ mungkin salahnya saya di situ, Ibu, karena tuntutan saya yang terlalu tinggi terhadap siswa saya. Rencananya itu Bu Desi targetnya. Nah, targetnya itu, berapa nih gitu, kesuksesan pembelajaran Bu Desi itu targetnya itu? Nah, mungkin seperti ini, Ibu, kayaknya saya membutuhkan waktu paling enggak 1 karena di sini kalau misalnya kelas perhotelan, untuk kelas bahasa Inggris ini kan saya ketemunya dengan mereka, 2 kali pertemuan ya, bisa jadi saya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Paling enggak 1 minggu saya bisa memberikan mereka materi sesuai dengan strategi yang saya terapkan ke mereka. Kemudian di situ di minggu berikutnya saya ingin melihat progres mereka dengan misalnya memberikan kuis ke mereka. Jadi akhirnya saya bisa melihat tingkat perkembangan mereka terhadap strategi pembelajaran yang akan saya terapkan. Mmm. Terus siapa yang mendukung itu? Dukungan menjadi komitmennya Ibu Desi itu, programnya itu, Bu Desi? Yang jelas dukungan utama di situ adalah, ya jelas dari itu Ibu, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, di situ di mana yang sama-sama mengampu bahasa Inggris, terutama di situ yang sama-sama mengajar, kelas 11 misalnya saya ngajar kelas 11 nih, jadi dukungan yang saya butuhkan adalah guru yang sama-sama mengampu di kelas itu, Ibu. Jadi akan ada, apa ya, sharing, masukan, mungkin mereka memiliki ide-ide yang lain ya, Ibu, ya, terhadap, baik di situ strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas
saya, hingga mereka di situ mungkin mereka mempunyai, cara lain yang kita bisa sharing, bisa saling bantu untuk sama-sama meningkatkan keaktifan siswa kita di dalam kelas, Ibu. Oh, kalau begitu anu ya, teman sejawatnya Bu Desi itu luar biasa ya, bisa membantu untuk, dukungan, pembelajaran di Bu Desi ya? Iya, Ibu, karena sangat penting kita berkolaborasi dengan, guru lain, karena kenapa? Pentingnya kolaborasi dengan guru lain menurut saya di situ kita akan mendapatkan ide-ide yang sepertinya kita nggak sampai untuk itunya, tiba-tiba ada masukan dari teman lain, kemudian ada sharing, seperti saya sharing ke Ibu sekarang nih, "Oh iya, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu itu akhirnya saya timbul, oh, saya harus menciptakan strategi baru nih, saya harus punya target ke siswa saya, kapan ini bisa tercapai?" Kan seperti itu ya, Ibu, ya. Iya. Terus nanti Bu Desi bagaimana kesimpulannya sesi seperti yang diinginkan Bu Desi dalam pembelajaran itu Bu Desi? Eee, Nantinya di situ dalam kegiatan pembelajaran saya akan merefleksi siswa-siswa saya di situ, Ibu. Saya akan merefleksi apa, baik saya ataupun siswa-siswa saya di situ, benar nggak ya, dari apa, strategi pembelajaran yang saya ciptakan di sini, benar-benar bisa meningkatkan keaktifan siswa saya di dalam kelas di situ. Eee, Apakah memang sudah benar, sudah tepat nih, strategi pembelajaran yang sudah saya terapkan di sini? Ataukah di situ masih membutuhkan pengembangan-pengembangan lain atau inovasi-inovasi lain, atau dukungan-dukungan lain misalnya diperlukan media pembelajaran yang mendukung ke mereka, atau mungkin bisa jadi di situ, masih memerlukan misalnya kalau pembelajaran misalnya nih Ibu, kayak pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya kan kita memang harus sudah terapkan kapan pun ya. Jadi, eee, apa perlu juga saya di situ lebih meningkatkan, lebih memetakan, siswa saya berdasarkan minat dan gaya belajar mereka, berdasarkan hasil tes diagnostik mereka. Jadi, apa, media pembelajaran, strategi yang kita pakai, itu akan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berdasarkan hasil diagnostis mereka. Sehingga nantinya akan bisa saya simpulkan bahwa keberagaman itu, perbedaan itu, hingga akhirnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di situ bisa nggak ya membantu saya untuk meningkatkan keaktifan siswa saya di dalam kelas tersebut? Seperti itu, Ibu. Bagus juga ya, metode pembelajaran Bu Desi itu memang pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus apa ya, Bu Desi, diterapkan ke murid karena itu, menurut itu minatnya, bakatnya anak itu kan berbeda memang. Jadi istilahnya itu, kita harus mengetahui kemampuan anak masing-masing, kan begitu ya Bu Desi ya? Iya, Ya. Ibu. Akhirnya Jadi Bu Desi itu, bisa ya untuk memberi apa ya, eee, memberi solusi sendiri dalam permasalahan Bu Desi akhirnya gitu ya? iya, Ibu, berkat bantuan Ibu ini, akhirnya saya terbuka, akhirnya saya open minded bahwa saya nggak bisa menuntut siswa saya, apa ya, eee, menuntut siswa saya berdasarkan keinginan saya, Keinginannya. berdasarkan target saya sendiri. Saya harus mendapatkan data dulu nih, kemampuan awal siswa saya ini seperti apa. Mmm. Setelah itu, saya bisa memetakan di situ dalam artian target yang saya inginkan di situ disesuaikan dengan kemampuan siswa saya dan kemampuan saya sebagai guru. Dan memang diperlukan juga yang namanya korelasi atau kolaborasi dengan rekan sejawat, hingga akhirnya setiap ada permasalahan seperti yang saya sharing sama Ibu sekarang ini, kayak permasalahan saya di dalam kelas,
target-target saya, kurun waktu yang harus saya capai untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan kemampuan siswa saya di dalam kelas, dengan tetap berpatokan terhadap tujuan pembelajaran itu akan tercapai, seperti itu, Ibu. Iya. Terus bagaimana anunya Bu Desi, hasil akhirnya itu? Apakah bisa plong permasalahan Bu Desi setelah itu? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Jadi benar-benar ini ya Ibu ya, nanti, ini saya merasa kayak ada pencerahan gitu loh Ibu. Saya kayaknya pertama yang akan saya lakukan ke siswa saya, harusnya benar, ini dilakukan di awal, pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya akan melakukan yang namanya diagnostik test dulu kepada siswa saya. Hingga akhirnya saya dapat, apa ya, memetakan siswa saya, baik berdasarkan kemampuannya, berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan, gaya atau cara belajarnya, sehingga saya bisa menetapkan, metode dan media pembelajaran yang tepat dengan mereka. Karena di sini, dari percakapan ini saya sadar bahwa nggak semuanya siswa di situ aktif, dalam artian mereka harus aktif dalam ungkapan secara verbal saja. Bisa jadi mereka di situ memang, eee, kemampuan mereka di bidang menulis, di bidang writing. Nah, di situ kan juga ternyata mereka bukan tidak bisa mengungkapkan, tapi memang mereka di situ dari, gaya belajarnya di situ, mereka lebih bisa mengungkapkan suatu hal, ide mereka itu dalam bentuk tulisan. Ya kalau saya sendiri, saya menuntutnya ke mereka kan mereka pokoknya harus bisa berbicara, harus bisa ngomong, harus bisa mengungkapkan suatu halnya dalam bentuk ucapan kan seperti itu ya Ibu ya. Namun Iya. dari sini saya sudah mulai sadar, mulai terbuka, oh enggak, di sini kita harus, kita harus sadar, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan kita. Karena memang kan kita di sini posisinya sebagai fasilitator Fasilitator. saja, yang harus menggali kemampuan siswa, yang harus menuntun siswa, hingga dengan cuman yang menjadi, patokan kita, apa menjadi target dan tujuan pembelajaran di situ harus tercapai. Cuman bedanya adalah di situ akan berbeda output-nya ke siswa kita. Seperti itu, Ibu. Iya. Luar biasa Bu Desi atas, pencerahannya Bu Desi sendiri itu. Jadi Iya, Ibu, menemukan dengan jawaban bantuan Ibu sendiri itu. ini iya. Ibu ini kayaknya sudah waktunya jam masuk lagi nih, eee, Ya. kayaknya saya, Ibu juga kayaknya belum sholat ya, mohon maaf ya Ibu ya. Mohon maaf Iya, sudah mengganggu nggak waktunya. apa-apa. Tapi luar biasa sekali sharing kita hari ini. Banyak hal yang saya bisa temukan akhirnya dari sharing kita, sekarang ini. Ini jadi Ibu seperti menggali apa sih, solusi yang bisa saya cari, yang bisa saya, temukan atas permasalahan yang saya hadapi sendiri dari dari tuntunan Ibu, Bu Endang di sini sebagai guru senior. Makanya ini saya benar-benar harus banyak belajar dari Ibu Endang. Jadi tetap harus Ibu ya, mmm, kolaborasi baik dengan teman sejawat, guru-guru senior, nggak harus satu mapel kayak saya dengan Bu Endang ini. Bu Endang Mmm, luar biasa sekali dalam pembelajaran matematika. Ternyata Bu Endang bisa ngasih, solusi terhadap pembelajaran saya, yang mana di situ pembelajaran bahasa ya, Ibu, ya. iya. Ya Jadi alhamdulillah kita Bu kalau Endang sama-sama sharing, kita sharing itu mesti ada solusinya Bu Desi, iya, Ibu. eee, permasalahan kita gitu dalam pembelajaran ini gitu loh. Mhm. Terbukti Bu Kalau Desi hanya sudah kita punya iya. solusinya sendiri kan gitu. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu Endang atas masukannya, atas solusinya. Terima kasih ya Ibu ya. Ya Sangat sama-sama Bu luar Desi. biasa sekali perbincangan kita hari ini. Iya, sama-sama Bu Desi. Baik Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut ini ya, Ibu, ya. Ini berhenti rekamannya, saya pikir Pak Bu Desi ya? Mau berhenti ya? Iya, udah berhenti. Kan, Bu Desi nggak dipijet? Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Endang. Wah, tumben Iya ini, Ibu. Ada iya, apa, Ibu? saya itu agak apa, gimana gitu mau ke Bu Desi, soalnya kayaknya Bu Desi itu apa itu, serak-serak basah. Iya, Sekarang itu Ibu. gimana keadaannya ya? Iya, emang lagi nggak enak badan ini tiba-tiba kemarin sudahlah berapa lama ini, cukup lama sih sebenarnya, berapa minggu sudah, enak, nggak enak, sampai akhirnya sekarang ini benar-benar drop habis suaranya, Ibu. Iya, tapi enggak Iya, apa-apa ya Bu Desi ya, saya nggak mengganggu apa-apa nggak sebentar. apa-apa. Soalnya saya ini punya apa ya, unek-unek Bu Desi tentang ya Oh, iya. pembelajaran itu gitu loh. Oh, iya iya, Ibu, eee, ada suatu hal yang ingin kita diskusikan nih sekarang. Iya, Kayaknya menarik ini, kayaknya menarik. Saya suka sekali soalnya seperti ini, Ibu. Bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling sharing gitu ya. Apalagi Ibu sebagai di sini sebagai guru senior. Jadi otomatis banyak hal yang bisa saya pelajari, yang bisa saya petik dari Ibu Endang di sini. Ayo monggo Ibu, moga aja, iya. dari kegiatan bincang-bincangnya kita sekarang ini, ada yang bisa, kita dapat sekarang. Mari Ibu, ada yang ingin kita diskusikan? Iya, gini Bu Desi ya, mohon pencerahannya walaupun Bu Desi itu ya junior saya, tapi, kita itu sharing lah gitu loh. Siapa tahu Bu Desi itu punya Benar, pengalaman yang lebih mhm, walaupun saya itu senior gitu, cara mengatasi pembelajaran di kelas ini gitu. iya Ibu. Permasalahan saya itu ya Bu Desi ya, di kelas itu ya, penguasaan kelas itu saya tuh tidak bisa gitu loh. Anak-anak itu kalau saya menjelaskan itu rame terus gitu Ibu Desi gitu ya. Iya. Gimana ya untuk mengatasi pembelajarannya itu yang tenang, yang didengarin sama muridnya, itu saya tuh senang itu sebenarnya Bu Desi itu, bagaimana ya? Oh, jadi sebenarnya Ibu di sini menginginkan bahwa, eee, murid Ibu di situ fokus ya? Iya, Jadi benar-benar mengikuti instruksi Ibu, benar-benar kayak kelas itu kondusif itu ya? Sebenarnya iya Ibu Ibu. ingin menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif, siswanya fokus di situ. Nah, sejauh ini sekarang situasi yang Ibu hadapi itu seperti apa Ibu? Begini Bu Desi, kalau waktu pembelajaran pas kelompok itu ya, bagi yang murid yang tidak aktif itu ya, ya itu, ganggu sama teman-temannya Bu Desi, buat kericuhan gitu loh. Jadi, saya itu, bertindak itu bagaimana, yang kelompok satunya itu kepingin bimbingan, yang satunya itu juga mengganggu. Lah, itu yang saya itu pikirkan gitu, menjadi ya suasana yang aman lah, yang tidak ramai lah gitu loh Bu Desi. Bagaimana ya untuk menghadapi murid seperti itu gitu loh. Kira-kira, kan yang tahu situasi kelas itu kan Ibu sendiri ya, Ibu, ya. Iya. Mohon maaf ini, Ibu. Kira-kira yang membuat hal itu terjadi sebenarnya apa, Ibu? Ya karena saya itu mungkin membentuk kelompok itu ya, apa ya, terlalu besar, terlalu, situasinya banyak muridnya ya itu, ya kelompoknya Oh, itu, anggotanya itu Bu, kemungkinan gitu loh. Jadi, yang tidak aktif itu yang mengganggu ke teman-teman yang sebelahnya. Jadi akhirnya itu rame Bu Desi, teman sebelahnya itu laporan gitu itu, gaduh akhirnya itu, mhm. antara teman satunya sama teman yang lainnya. Itu yang membuat ya situasi seperti itu, gitu Bu Desi, gitu. Apakah, kalau boleh saya tahu, jumlah siswa di kelas Ibu ada berapa, Ibu? Ada 30 Bu Desi itu, Ada banyak memang. 30 ya? Iya, 30 heeh. ya, Ibu. Untuk kelas siswa Ibu mengampu kelas berapa, Ibu? Kelas 4 Bu Mengajar Desi, iya. oh, kelas 4 ya wajar ya, Ibu, ya. Kelas 4 itu masih masa-masa yang peralihan ya, Ibu, ya, Iya, antara, heeh. kelas bawah
menuju ke kelas atas. Iya, Kelas atasnya heeh. belum mateng, kelas bawah Mhm. mereka nggak bisa dikatakan kelas bawah gitu. Jadi memang Iya. benar-benar lagi menggeloranya gitu loh, Iya iya, namanya mereka. masa-masanya itu. Nah, Ibu tadi bilang bahwasanya, Ibu sudah menemukan nih, kayaknya di situ kelompoknya kan terlalu besar dalam artian jumlah kelompoknya. Memangnya ada berapa orang Ibu per kelompok? Per kelompok itu 6 Bu Desi. Oh 6 Nilainya ya? itu, Jadi mhm. dari 6 itu, Ibu berpikirnya itu terlalu besar ya Ibu ya? Iya, terlalu besar, sepertinya Iya. itu. Mhm. Jadi, solusinya Ibu sendiri nih, dari kalau menurut Ibu kalau 6 kalau apa, satu kelompok itu terdiri atas 6 orang, enaknya dibagi berapa kelompok ini Ibu? Ya, kalau seperti itu Bu Desi, ya kemungkinan kelompok yang lebih kecil lagi ya, anunya itu. Jadi 4 oranglah setiap kelompoknya, untuk menghindari mana anak itu, apa ya, tidak aktif gitu loh, ya membantu teman-temannya kalau 4 orang kan otomatis kan, di bangku itu kan tidak begitu luas untuk berjalan-jalan, untuk apa, kan begitu Bu Desi ya, kemungkinan ya, anunya itu. Benar Ibu. Jadi pengaturan jumlah kelompok per kelompok itu berarti Ibu, sekarang akan Ibu pikirkan agar lebih kecil untuk menciptakan suatu, apa ya, kegiatan pembelajaran yang lebih kondusif, siswa lebih fokus, seperti itu ya Ibu ya. Kalau berdasarkan pemerataan anggota kelompoknya sendiri nih Ibu, bagaimana Ibu mensiasati pembentukan kelompok untuk pemerataannya? Gini Bu Desi, saya tuh, kalau ada forum diskusi untuk mengerjakan soal-soal itu ya, LK-nya itu memang setiap kelompok itu sama saya tuh dikasih 1 lembar gitu loh, untuk dikerjakan untuk bersama, untuk diskusi maunya saya. Tapi anak yang tidak aktif itu, tidak mendukung untuk, berdiskusi itu, akhirnya anak itu yang membuat gaduh gitu loh. Kadang kala itu ya ke temannya itu wis bicara sendiri gitu. Itu yang membuat gaduh itu Bu Desi dalam pembelajaran saya itu gitu loh. Jadi, situasi yang seperti apa sebenarnya Ibu inginkan ketika di situ, dalam kegiatan kelompok? Ya, saya ingin itu anak-anak itu aktif semua Bu Desi untuk mendukung mengerjakan LK itu gitu loh. Anggaplah LK itu akan ada soal, contohnya itu 5 soal perlu didiskusikan. Lah satu-satu itu bisa berperan lah gitu loh anak-anak itu gitu loh. Satunya nomor 1 ya silakan si A, si nomor 2 si B gitu. Tapi yang ya maaf ya Bu Desi ada yang memang nggak mampulah, kemungkinan nggak bisa. Anak itu ya ndak bisa mengerjakan, akhirnya, dia itu ndak aktif dalam kelompoknya, akhirnya ya mengganggu ke teman-teman lainnya gitu, membuat gaduh itu, gitu loh. Bagaimana ya anunya itu? Iya, Ibu. Kira-kira menurut Ibu yang, apa yang bisa membuat hal itu terwujud dalam artian di situ, apa yang Ibu inginkan di situ dapat tercapai? Keadaan yang mereka fokus, kemudian keadaan kelas yang kondusif, apa yang bisa membantu itu agar bisa terwujud, Ibu? Ya saya berubah aja ya mungkin ya, berubah untuk membentuk kelompok kecil, di mana anggotanya itu lebih sedikit. Akhirnya nanti kalau anggota sedikit otomatis anak-anak itu, aktif lah dalam, berdiskusi gitu, anunya itu. Ya sudah mungkin, terus Bu Desi, juga memberi LK yang merata lah. Dulu yang kemarin itu saya tuh memang, memberi LK itu 1 kelompok 1 lembar ya. Kemungkinan untuk mengaktifkan anak-anak itu nanti itu tak kasih waktu diskusi itu LK-nya itu ngasih masing-masing anak aja ya, 1 lembar supaya nanti itu anak itu sama-sama aktif untuk membaca soalnya. Kemungkinan kalau dikasih 1 lembar mungkin, satunya, mau membaca juga ndak bisa juga kan dijadikan satu gitu anunya itu. Satunya juga kemungkinan ke sana ya, memberi LK masing-masing dulu, nanti jawabannya kemungkinan didiskusikan semuanya. Menurut saya begitu ya Bu Desi.
Iya, Ibu, setuju sekali ini dengan pendapatnya Ibu. Kalau Ibu perkirakan ini, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang ini untuk Saya mencapai masih, tujuan itu? eee, taraf itu ya Bu Desi, tahap belajar itu ya 6 lah gitu loh. Tapi akhirnya nanti Mmm, saya akan meningkatkan pembelajaran itu supaya ya bisa sharing Bu Desi itu bagaimana nanti gitu untuk menghasilkan ke sana itu gitu. Sampai mencapai 9, nggak perlu 10 yang sempurna 8 atau 9 gitu. eee, dan untuk mencapai yang katanya Ibu tadi, untuk mencapai 9 lah, gitu ya, nggak harus sempurna 10. Apa kekuatan yang Ibu miliki di sini? Nanti akan saya begini Bu Desi, di mana, metode, pembelajaran itu saya itu berubah gitu loh. Metodenya itu asalkan anak itu, untuk diskusi satu kelompok, terus presentasinya cuman disuruh seketua, akhirnya nanti diskusinya itu semua dilibatkan. Satu itu presentasi nomor satu silakan si A, presentasi yang soal nomor 2 si B, terus gitu. Akhirnya anak itu sudah menguasai pembelajaran saya, kemungkinan menguasai, terus nanti mengerti, kemungkinan ke sana. Terus yang kedua itu saya itu juga membentuk, kelompok yang kecil itu, supaya sama-sama aktif nanti. Kalau terlalu besar, kemungkinan anak itu, eee mengganggu teman-temannya yang lain, itu yang membuat saya itu nanti akan ada perubahan ke sana Ibu, gitu. Ya, dari hal-hal yang sudah Ibu ungkapkan tadi nih, yang akan Ibu lakukan barusan, ada nggak kira-kira yang akan menjadi hambatan Ibu di sini? Yang menjadi Ya kendala untuk hambatan saya mencapai Bu Desi terus tujuan terang Ibu? ya heeh, terus terang hambatan saya itu mungkin media pembelajaran saya itu juga, apa ya, kurang gitu loh. Metode juga kurang, kemungkinan ke sana Bu Desi. Untuk itu saya tingkatkan metode eee, dan apa itu, media pembelajarannya juga perlu saya tingkatkan, kemungkinan ke sana supaya untuk menghasilkan pembelajaran yang saya inginkan, itu yang saya nanti lakukan, Bu Desi. Kira-kira ini media pembelajarannya seperti apa yang akan Ibu tingkatkan di sini, Bu? Nanti ya pakai itu visual, terus, nanti, kita, kelompokkan anak yang minat yang mana medianya itu, Bu Desi ya. Seperti visual, audio, terus juga pakai teks, juga bisa bisa menceritakan mungkin, ya itu, bisa menceritakan tuh sistem presentasi, kemungkinan ke sana Bu Desi ya, untuk minatnya anak itu seperti apa gitu, itu yang saya nanti akan dilakukan. Ya dikelompok-kelompokkan yang lain berbeda-beda gitu, kesenangan dan minat, bakatnya anak itu seperti apa, mungkin ke sana untuk membuat, metode pembelajaran saya, Bu Desi. Luar biasa ya Ibu ya, ide-idenya Ibu sampai di sini. Di sini Ibu sudah mulai, apa ya Ibu ya, menemukan solusinya Ibu di sini. Baik di situ kendalanya, kekuatannya Ibu di mana, kemudian apa yang akan menjadi kendala di sini, hingga nanti hambatan-hambatan dan di situ apa yang perlu Ibu tingkatkan untuk membuat mereka, apa ya, untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai, hal yang ingin Ibu tingkatkan di dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, Iya, sekarang nih Ibu, eee, kira-kira Ibu kan tadi, eee, berbicara bahwa menyebutkan bahwa Ibu di situ hambatannya kalau nggak salah media ya Ibu ya? mhm, iya iya media Media, yang perlu saya tingkatkan juga, Bu iya. Desi. Jadi apa hal-hal yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya, itu Apakah menggunakan media secara anaknya itu, bisa masuk Bu Desi dalam pembelajaran. Suatu contoh ya, medianya itu, pakai layar atau proyektor itu ya, gambar-gambar yang senang melihat, gambar-gambar gitu. Kalau seperti anak yang senangnya untuk, apa itu
teks, saya kasihkan lembaran teks untuk dibaca, terus nanti presentasinya bagaimana ke sana Bu Desi. Ya itulah, media yang saya gunakan nanti itu, sesuai dengan, minatnya murid lah gitu loh. Kalau keterkaitan dengan strateginya itu sendiri Ibu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu rancang di sini? Strategi yang saya rancang itu Bu Desi nanti itu ya, saya membuat, permainan atau, apa ya, menunjang, menunjang dalam pembelajaran Bu Desi ya. Strategi saya itu mengelompokkan anak-anak juga, yang mana anak-anak itu yang bisa, untuk presentasi. Strategi saya itu kelompokkan juga memberi media pembelajaran, yang senang menceritakan itu, terus yang senang juga sistem menggambar apa proses pembelajaran itu, bersangkut pautnya itu Bu Desi, itu strategi yang saya, ajarkan nanti. Bagaimana dengan kriteria kesuksesannya Ibu? Kriteria saya, kesuksesan Mhm. saya, di mana murid itu bisa mengerjakan Bu Desi ya, pembelajaran saya itu yang baik, yang bagus hasilnya ya, yang semuanya itu aktif, tahu juga sendiri gitu loh. Itu kriteria saya, kesuksesan saya ya itu Bu Desi. Iya, jadi nanti akhirnya apa yang menjadi permasalahan Ibu di sini dapat terselesaikan ya Ibu ya, dapat, sudah menemukan solusinya nih Ibu nih, Iya dari iya iya Bu Desi. itu, dari apa, permasalahan yang Ibu hadapi di kelasnya Ibu, di mana di situ siswanya nggak fokus, kelas nggak kondusif, hingga akhirnya Ibu sekarang menemukan, "Oh ternyata saya harus membentuk kelompok yang lebih kecil," katanya Ibu. Mohon maaf Ibu, saya harus, Iya, apa. membuat LK yang disesuaikan dengan jumlah siswa, saya harus, menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka, dan seperti itu ya Ibu ya. Nggak hanya mereka terfokus karena di situ apa ya, mereka itu belajar menyenangkan, mereka Iya. itu belajar sesuai dengan minat mereka di situ ya Ibu. Iya iya Bu Desi, Nah, harus itu, ada kira-kira perubahan Bu Desi nanti. ada perubahan nantinya. Kira-kira nih Ibu, dari apa yang Ibu rencanakan di sini, target pencapaiannya Ibu sendiri menargetkan di situ berapa lama Ibu? Yang saya targetkan ya sekitarlah 1 bulan lah Bu Desi, soalnya itu gini, pembelajaran kalau di SD itu ya, Iya Ibu, menuntun dengan sabar gitu Bu Desi, apalagi iya, murid banyak gitu loh. mhm, Kalau di jangka waktunya sebentar, kemungkinan itu tidak maksimal capaiannya, tidak keseluruhan anak-anak itu nanti bisa gitu loh. Karena butuh apa ya, bimbingan yang namanya SD itu gitu loh. Kadang kala itu, satu-satu itu, dijabarkan gitu. Nah itu yang membuat lama, ya insya Allah ya 1 bulan insya Allah bisa gitu. Kesuksesan itu perubahan pembelajaran itu Bu Desi. ya kalau gitu kayaknya menarik nih Ibu nih. Saya juga Iya pengen tahu, pengen sharing juga sama Ibu, tentang jangka waktu target yang sudah Ibu tentukan di sini. Kita janjian lagi ya Ibu ya, iya. 1 bulan lagi, gimana Ibu setuju nggak? Iya, setuju. Mari Bu Jadi kita Desi, bisa apa permasalahan kita itu di kelas itu kita sharing aja gitu. iya Apalagi tingkat, Bu Desi kan lain-lain kan gitu loh. iya. MK sama SD itu kan lain-lain. Oh, bagaimana sih psikologinya anak-anak itu gitu loh. Kadang kala kalau di SD itu pembelajaran itu memang butuh, eee, apa ya Bu Desi, aktif di mana itu, eee, apa ya, ice breaking-nya itu harus selalu gitu loh. Anak-anak itu kadang kala itu saya membuat SBK itu sesuai dengan pembelajaran juga contoh-contohnya itu, gitu. Jadi bisa dinyanyikan gitu materi-materi pembelajaran. Jadi SD itu seneng Bu Desi, kalau anak SD itu Menyenangkan gitu. ibunya, Banyak mainnya, banyak guru anunya gitu. guru-guru SD itu luar biasa. Kemudian awet muda. Masa awet muda. Iya, Terima kasih jadi Bu saya Desi. saya nggak ngira kalau usianya ibu sudah segitu. Dari segi itu sudah punya cucu katanya. Apa itu, ternyata mempengaruhi ya Ibu ya.
pola pikir Iya, kita mhm. kepada siswa kita, bagaimana kita melayani siswa, kesabarannya kita kepada siswa kita, akan mempengaruhi psikologis kita, akan Iya. membawa kita akhirnya, menyenangkan, hingga akhirnya ya ini yang saya rasakan. Ibu kesannya di situ sabar kan ya Ibu ya, awet muda akhirnya. Ya ini Ibu, kita nanti janjian 1 bulan lagi, saya pengen tahu ini, tentang perkembangan dari strategi-strategi yang akan Ibu rancang di sini, benar nggak tercapai, seperti yang Ibu inginkan. Hingga akhirnya di situ siswa fokus, kemudian kelas kondusif, dari perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan di sini, ya Ibu ya. Sekarang yang mau saya tanyakan Ibu, kira-kira, eee, apa yang Ibu rancang di sini, Ibu perlu dukungan dari pihak mana saja? Waduh Ibu Endang, Bu Santi, nggak Mana apa-apa ya? lanjut, lanjut aja Bu. Bisa ndak itu? Bisa, kan saya aktif tetap, kan saya yang nge-record. Oh. Iya, Oh, iya 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 iya. iya. Satu Oke. pertanyaan lagi, Ibu Iya ada, iya iya. anu ya, maaf ya Ibu ya, tadi ada telepon masih ya Ibu ya? Kita Iya lanjutkan ya iya Ibu iya. ya diskusi kita. Iya ini Bu, kira-kira Ibu ini butuh dukungan dari siapa saja untuk, mensukseskan yang namanya, apa, rencana aksi nyata Ibu ini? Ada Oh, dukungan dukungan. dari siapa Ibu? Ya semua, terutama teman sejawat Bu Desi, terutama guru mapel untuk membantunya. Di mana guru mapel itu berpengaruh Bu Desi di kelas itu. Kadang kala kan kami sebagai guru kelas untuk memberi anak itu peraturan atau apa gitu, pembelajaran yang aktif, yang bagaimana gitu, sedangkan guru mapel kadang kala ya itu-itu saja pembelajarannya gitu, tidak berkesinambungan. Akhirnya kami itu berkolaborasi di mana nanti guru mapel itu saya begini cara mengajarnya, saya tuntun gitu loh, supaya anak itu aktif itu bagaimana, supaya kondusif yang di kelas itu bagaimana, begitu Bu Desi. Kolaborasinya itu sama teman sejawat Bu Desi gitu, terutama guru mapel itu yang di SD yang saya lakukan di situ Bu Desi. Bagus sekali ya Ibu ya, di sini Ibu sudah menerapkan yang namanya kolaborasi, terutama dengan rekan sejawat, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan, hingga kita Iya. berkolaborasi, ya dengan rekan-rekan sejawat kita. Pertanyaan terakhir ini Ibu, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan, dari sharing kita hari ini Ibu? Ibu Heeh, kira-kira apa yang disimpulkan dari yang iya. kita dapat Pak dari sharing kita hari ini? Saya akan meningkatkan Bu Desi ya tentang, metode pembelajaran saya, terus juga media pembelajaran saya, supaya nanti itu murid-murid saya itu bisa, apa ya, aktif dalam pembelajaran saya, terus, pembelajaran saya itu yang menarik gitu loh, yang senang, diselingi juga mungkin sambil lalu bermain atau apa. Jadi anak-anak itu, senang dalam pembelajaran itu. Supaya tidak ricuh dalam kelasnya itu, akhirnya anak-anak itu aktif semua gitu. Terus dalam metode juga saya itu kemungkinan diskusi lebih kecil lagi, memberi LK itu juga satu-satu supaya anak itu aktif semua untuk membaca soal-soal gitu loh. Ya itu yang saya lakukan Bu Desi ya. Wah, luar biasa sekali rencananya Ibu. Semoga apa yang kita sharing-kan hari ini dapat, apa ya, Ibu mendapatkan solusi atas permasalahan dari kegiatan mengajarnya Ibu di dalam kelas, hingga kita bisa membersamai anak-anak kita di dalam kelas ya Ibu ya. Intinya membersamai anak-anak kita, mencapai apa yang seharusnya memang mereka dapatkan. Berdasarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka ya, Ibu, ya? Iya iya Bu Desi. Iya, Terima Ibu. kasih ya atas Iya, bantuannya Bu Desi, kapan-kapan sama-sama. lagi kita sharing, supaya nanti itu, lebih, apa ya, meningkat pembelajaran kita itu, lebih maju, lebih baik gitu ya Bu Desi ya. Mudah-mudahan kita nanti itu,
ada waktu lagi ya lowongnya ya, Pasti waktu Ibu, kosong ya Bu Desi ya? Insya Allah kalau Ya, Allah menghendaki di sini, kan kita janjian lagi nih Bu ya, untuk iya, melihat progres dari rencana aksi nyatanya Ibu yang akan Ibu terapkan ke siswa iya, Bu di heeh. sini. Terima kasih ya Bu Desi ya atas pencerahannya ya. Sama-sama Semoga Ibu. nanti saya bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih baik dan lebih, baguslah ke depannya ya. Iya sama-sama Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.